kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Nats pembimbing dalam kebaktian hari Minggu ini diambil dari Matius pasalnya yang ke-13 ayat 12, demikian firman Tuhan. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Marilah kita mengaku dosa kita di hadirat Allah, didawali dengan pengakuan secara pribadi di dalam hati, di dalam saat teduh. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa. Seperti domba yang sesat yang berjalan menurut keinginan sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Tetapi kami tahu, ya Bapa, Engkau adalah penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu dengan percaya kepada Yesus Kristus, Gembala yang baik yang telah menyerahkan nyawanya pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu dalam namanya. Ampunilah segala dosa kami dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita. 1 Yohanes pasalnya yang kedua ayat 1 sampai 2 demikian bunyinya. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk kita saja, tetapi juga untuk seluruh dunia. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara sekalian
yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah, serta mencari keselamatannya hanya dalam Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosa saudara. Amin. Kini dengarlah hukum Tuhan yang menjadi petunjuk baru dalam kehidupan kita. Matius 22 ayat ke-37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, marilah kita memohon kepada Tuhan pertolongannya dalam kuasa Roh Kudus yang menyertai kita semua. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, sebelum kami membaca Alkitab dan merenungkannya, mari Tuhan Kau curahkan kepada kami, baik kepada hamba-Mu yang memberitakan firman Tuhan, maupun kepada kami semua yang mendengarkannya. Kami takluk pada kuasa-Mu, supaya kami memahami dan mengerti, supaya hamba-Mu yang memberitakannya mendapatkan kekuatan dan kemampuan dari Tuhan saja, supaya kami yang mendengarkannya mendapatkan kekuatan untuk melakukan di dalam kehidupan kami. Begitu juga oleh karena pengertian yang Kau berikan kepada kami. Kami percaya firman-Mu menyentuh setiap hati kami, maka hati kami tergerak untuk melakukan sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Mari Tuhan berfirman-Lah, kami sedia untuk mendengarkannya. Amin. Pembacaan Alkitab dalam rangka Hari Perkabaran Injil Gereja Kristen Pasundan diambil dari Matius pasal yang ke-13 ayat 1 sampai 9 dan Matius pasal ke-13 ayatnya yang ke-18 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia. Sehingga Ia naik ke perahu
dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya. Datanglah si jahat dan merampas yang ditabur dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikian firman Tuhan yang kita dengar. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali hari ini kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Dalam merayakan masa sesudah Pentakosta, gereja dipanggil untuk tidak surut dalam menghasilkan karya-karya bersama di tengah masyarakat. Bila diibaratkan gereja sebagai sebuah perahu yang sedang berlayar di tengah samudra, gereja menghadapi berbagai situasi. Kadang situasi tenang, kadang bergelombang, bahkan kadang mengalami badai topan yang mengamuk. Meskipun gereja mengalami tantangan dan pergumulan, kita yakin bahwa Allah beserta dengan kita. Roh Kudus yang dicurahkan kepada pengikut Kristus Sang Kepala Gereja menuntun dan menyertai langkah juang gereja di samudra dunia ini untuk tetap setia kepada panggilannya. Gereja tidak boleh diam, tetapi harus berkarya, berbuah, bersama-sama berjuang dalam iman kepada Yesus Kristus. Saudara, pemberitaan firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk belajar bagaimana dalam pemberitaan firman Tuhan menghadapi tantangan berbagai situasi di mana firman Tuhan itu ditaburkan. Injil Matius menulis bahwa Tuhan Yesus sedang mengajar kepada murid-muridnya misteri kerajaan Allah.
Dan orang banyak ikut mendengarkan di sana. Tuhan Yesus mengajarkan dengan perumpamaan-perumpamaan dan menggunakan situasi dan kondisi pada zaman itu. Bacaan ini mengenai pemberitaan berita kerajaan Allah dalam perumpamaan seorang penabur yang menabur benih di berbagai kondisi tanah yang berbeda. Seorang penabur yang sama tidak mendapatkan hasil dari benih yang sama yang disemai dengan hasil yang sama juga. Perumpamaan penabur adalah Yesus sendiri yang menaburkan benih firman Tuhan. Sedangkan lahan adalah hati orang yang menerima benih firman Tuhan itu. Kita tahu bahwa setelah Tuhan Yesus berkeliling dari desa ke desa, dari kota ke kota. Dari situ banyak orang yang mendengarkan pengajaran dan pelayanan Tuhan Yesus. Namun pada akhirnya mereka mempunyai respon yang berbeda-beda. Jemaat Tuhan, 4 lahan yang ditaburkan benih dalam tulisan Injil Matius ini dapat ditafsirkan sebagai berikut. Yang pertama, benih jatuh di pinggir jalan. Benih yang jatuh di pinggir jalan ini tidak dapat menembus permukaan tanah. Bila karena terjadi tidak ada interaksi timbal balik dari tanah untuk menyambut benih yang telah berinisiatif mendatanginya. Benih tidak bisa bertumbuh tanpa partisipasi aktif dari lahan, sementara lahan nampaknya mengeras, merasa mapan dan tidak terbuka terhadap perubahan. Dan karenanya benih menjadi tidak cocok baginya. Akhirnya benih pun dimakan oleh burung. Lahan di pinggir jalan ini dapat mewakili sikap hati yang enggan menerima perubahan, masa bodoh dan tegar tengkuk. Tidak akan bisa berdialog dengan firman Allah dan kebenarannya. Sikap hati yang mengeras ini mengecilkan peluang untuk memperoleh hikmat dalam penghayatan iman dan tingkah laku hidup sehari-hari. Akhirnya perubahan pun sulit untuk terjadi, baik itu dalam hidup personal maupun komunal. Yang kedua, benih jatuh di tanah yang berbatu-batu. Disebutkan di ayat 5, tanah di lahan ini sedikit jumlahnya, tipis. Tanah yang tipis ini menyambut dengan antusias. Karena itu benih segera bertumbuh dan berkembang. Namun rupanya antusiasme tanah tidak dibarengi dengan kedalaman pada saat pertumbuhan. Sehingga akar tidak dapat menembus untuk mencapai air. Tanah yang berbatu menggambarkan situasi internal yang ada pada lahan. Situasi dan pergumulan internal merupakan hambatan pribadi seperti kemalasan, tertutup, egois, keinginan duniawi. Sehingga walaupun benih pada awalnya disambut dengan semangat yang menggebu-gebu, namun tidak dapat bertahan. Sikap hati seperti tanah berbatu-batu ini, kita harus menyingkirkan batu-batu pergumulan internal ini. Kita perlu memperdalam kesetiaan dan ketekunan, memelihara kebenaran firman Allah sehingga mampu bertahan dalam situasi sulit. Yang ketiga, benih yang jatuh di tengah semak duri. Semak duri digambarkan bertumbuh lebih agresif dari benih karena mendapatkan perhatian lebih sehingga mendominasi kesuburan lahan. Akibatnya benih tidak dapat berbuah pada waktunya lalu mati. Kita seringkali menyalahkan keberadaan semak duri ini yang sebenarnya sudah ada sejak semula dan memiliki pertumbuhannya sendiri. Semak duri adalah gambaran pergumulan eksternal. Misalnya persoalan, tantangan, pergumulan hidup yang ada di sekitar kita. Benih firman Tuhan yang datang dan telah disambut sedemikian rupa
sepantasnya mendapat tempat serta perhatian yang lebih daripada sekedarnya. Himpitan semak duri sekalipun kuat untuk perlahan, tapi pasti tidak akan mengerdilkan tunas benih yang mendapatkan perhatian, sehingga terus hidup bertumbuh dan pada saatnya berbuah. Yang terakhir, benih jatuh di tanah yang baik. Secara cepat disebutkan pada ayat 8, benih ini lalu berbuah. Buah merupakan hasil perjumpaan benih dan tanah yang mau menerima serta berinteraksi kuat dengan benih. Kendati pertumbuhan benih ini mungkin bertumbuh perlahan, namun pasti mendapatkan asupan energi matahari dan dari akarnya dapat menembus tanah yang baik untuk menemukan sumber air hidup. Kondisi hati yang diibaratkan tanah yang subur ini akan terus berkomitmen serta memelihara pertumbuhan benih baik dalam keadaan yang baik maupun ketika kesulitan datang. Perjumpaan hati dengan kebenaran firman Allah tidak hanya sebatas mendengar, tapi didalami, dihayati secara konsisten, akan tampil melalui karya hidup sehari-hari. Keempat model lahan yang dijatuhi benih ini, saudara-saudara, mewakili siapa saja yang terlibat aktif dalam penata layanan gereja atau lingkungan di sekitar gereja yang selama ini kita upayakan pertumbuhan dan perkembangannya melalui kesaksian gereja di tengah masyarakat. Yang perlu kita upayakan adalah bagaimana agar lahan yang kita taburi benih ini menjadi lahan yang baik tanpa mengesampingkan kenyataan bahwa memang ada lahan yang kurang baik untuk ditanami benih. Kenyataan itu ada di dalam dan di luar kehidupan persekutuan kita. Setiap warga gereja memiliki tugas untuk mewujudkan komitmen iman dan secara konsisten memelihara serta menumbuh kembangkan benih kebenaran firman Allah yang telah ditaburkan pada saatnya berbuah dan dinikmati oleh banyak orang, menjadi berkat bagi semua. Untuk itu saudara-saudaraku, warga jemaat seharusnya sudah dapat memelihara firman Tuhan di dalam dirinya sehingga dapat bertumbuh dan berbuah. Terutama pada masa situasi pandemi COVID-19 ini, janganlah jemu-jemu beribadah kepada Tuhan, supaya iman kita terus bertumbuh dan kuat dan berbuah di dalam kehidupan bersama kita, di dalam persekutuan maupun bersama masyarakat. Tuhan menolong kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, diundang berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan.
Adapun ayat yang mengiring persembahan kita yang terambil dari Mazmur 96 ayat 8 demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelantarannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, Bapa yang kami muliakan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, padamu pada saat ini Tuhan, kami datang di hadapan hadirat-Mu, mengucap syukur dan banyak terima kasih atas kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, atas kesehatan, kekuatan, dan keselamatan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Ya Tuhan dan Bapa surga, pada saat ini juga Tuhan, kami membawa persembahan sebagai ungkapan syukur kami, baik itu sedikit maupun banyak. Kiranya Tuhan Engkau memberkatinya. Dan Tuhan juga memberkati anak-anak-Mu yang telah memberikan persembahan, dan berkati juga setiap langkah, setiap pekerjaan dan usaha yang kami lakukan ya Tuhan. Tuhan yang berada di surga, kami juga berdoa Tuhan, anak-anak-Mu yang mengelola persembahan ini, sehingga persembahan ini dapat dikelola dengan baik, demi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan yang berada di surga, ampunilah akan salah dan dosa kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa syafaat, membawa pergumulan, pengharapan, keprihatinan kita, dan memohon pertolongan kepadanya. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur ya Tuhan atas kehidupan yang Kau berikan kepada kami, terutama bersama dengan Gereja Kristen Pasundan pada tanggal 11 Juli yang merayakan Hari Perkabaran Injil, di mana Tuhan menolong dan menyertai orang-orang di Jawa Barat untuk mendapatkan taburan benih firman Tuhan. Di situasi di dalam kami masih mengalami pandemi COVID-19 ini, mari Tuhan kiranya Engkau juga memberikan semangat dan kekuatan kepada kami, baik itu pemerintah, Satgas, serta gereja dan segenap bagian masyarakat Indonesia, juga seluruh dunia, kiranya ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Berikan hikmat dan bijaksana, sehingga kami sanggup menjalani situasi yang berat ini terus bergantung kepada Tuhan. Dan kami memohon pertolongan dan penyertaan-Mu untuk segala kegiatan dan aktivitas untuk penanganan COVID-19. Bagi mereka yang sampai saat ini masih dirawat untuk mendapatkan pengobatan, baik oleh karena sakit penyakit yang lain maupun oleh karena COVID-19 ini, kami memohon Tuhan memberikan pertolongan, kesembuhan melalui pengobatan yang dilakukan, baik mereka yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Karya perkabaran Injil Gereja Kristen Pasundan yang terus dilakukan sampai saat ini, melalui badan-badan pelayanan, melalui karya di dalam kehidupan jemaat Tuhan, kiranya ada dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Mampukan kami terus bertumbuh dalam iman dan percaya kami kepada Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gereja, dan mewujudkan nyata di dalam kehidupan keseharian kami, dalam pekerjaan kami masing-masing, dalam pertemuan dan perjumpaan kami dengan banyak orang. Kami memohon ya Tuhan bagi para perkabar Injil yang bekerja di seluruh pelosok Indonesia, dengan segala tantangan juga hambatan yang mereka alami,
dan melalui kerjasama yang dibangun baik oleh gereja-gereja maupun lembaga-lembaga pekabaran Injil, kiranya pemberitaan firman Tuhan terus dapat dilakukan dan dapat memberikan kekuatan bagi banyak orang, sehingga banyak orang yang mengalami perjumpaan. Kami rindu ya Tuhan, kami mengalami keadilan. Oleh karena itu Hari Keadilan Internasional 17 Juli. Dalam rangka itu Tuhan, kami mohon kepadamu, penegakan hukum di Indonesia yang terus dilakukan saat ini, kiranya ada dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Engkau memberikan keberanian untuk setiap orang yang Tuhan panggil menegakkan keadilan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami rindu ya Tuhan, bahwa setiap pribadi tetap membangun, menjalin kehidupan bersama dengan Tuhan di dalam ibadah-ibadah yang mereka lakukan, khususnya saat mereka melakukannya di dalam kebaktian-kebaktian di rumah tangga mereka, maupun secara situasi yang berbeda-beda, baik wilayah-wilayah yang sudah bisa kembali di gedung gereja dengan pembatasan, dengan protokol kesehatan yang tepat, maupun juga bagi gereja-gereja yang masih dalam wilayah yang perlu perhatian sehingga tetap mengadakan kebaktian online. Kami bawa setiap pergumulan pribadi kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa melalui pimpinan dan penyertaan Tuhan, kami dapat menjalani kehidupan kami dengan penuh makna dan menjadi berkat. Doa ini kami sampaikan melalui Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dan bersama-sama kami hendak berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami yang juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menutup kebaktian dengan nyanyian dari PKJ 182, Ku Utus Kau. Berkat Tuhan, kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus dan kuasa Allah di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara.